Tapi kalau kadang-kadang gagal, kadang berhasil jadi orang NU. Iya, ya seperti itu. Kalau berhasil semua ya Tuhan Mu'tazilah seperti itu. Jadi kecenderungan kita sendiri juga akan sangat dipengaruhi. Jadi kenapa kita bermadzhab Syafi'i mayoritas? Ya bukan karena penyebarnya terus Syafi'i, karena milia kita, faktor geografis kita sangat mendukung sekali bermadzhab Syafi'i. Karena kita berlimpah ruah airnya. Nah, orang yang hidup di tengah padang pasir nggak jadi madzhab Syafi'i itu karena boros menggunakan airnya. Nah, itulah menjadi subjektivitas daripada persepsi kita ini ditentukan oleh banyak dimensi kultur, dimensi pendidikan kita, status sosial kita, ya kan gitu, ekonomi kita, itu semuanya. Orang kaya dan orang miskin berpikirnya sama enggak? Beda. Gaya hidupnya. Orang bodoh, uneducated dengan seorang profesor, sama enggak? Tidak. Nggak sama. Orang yang cantik dengan yang tidak cantik, kelakuannya sama enggak? Tidak. Nasibnya sama enggak? Tapi awas, terlalu banyak perempuan yang wajahnya cantik tapi nasibnya tidak cantik kok. Ya, nah itulah makanya dalam hal masalah tentang mengenalan diri kepada Tuhan, kita sendiri sesungguhnya apakah Pak Afkar sudah kenal dirimu sendiri? Saya nggak yakin. Anda masih belum banyak Anda mengenali diri sendiri. Jati diri Anda juga Anda belum kenal. Anda belum bisa menafsirkan perilaku Anda sendiri. Bayangkan orang tidak bisa menafsirkan perilakunya sendiri. Kenapa demikian? Misteri. Manusia ini makhluk yang paling banyak mengandung misteri ya. Rahasia alam semesta ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, belajar anatomi itu sampai botak kepala saya. Ya kan, belajar patologi, belajar ini, belajar ini. Tentang manusia saja. Rumitnya bukan main. 20 tahun kita belajar manusia, hanya satu bidang kornea yang ada di mata ini. Tentang saraf. Itu baru satu. 20 tahun kita sekolah. Ya. Kita nggak mengenal dengan diri kita sendiri. Ya. Kita sendiri juga tidak. Sampai sekarang kita belum bisa menafsirkan kenapa sel-sel yang rusak dan mati itu diganti setiap saat dengan sel yang baru. Tetapi kenapa memorinya kok nggak hilang? Melakukan copy paste kepada sel yang baru sebelum dia pergi. Bagaimana proses itu terjadi? Belum bisa ditafsirkan. Iya. Apalagi kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ciptaannya saja kita tidak bisa memahaminya kok. Tetapi minimal apapun terjadi, semakin kita mengetahui, mempelajari kualitas ciptaannya, kita bisa mengukur kualitas yang mencipta. Betul nggak? Yeah. Ini salah satunya seperti itu. Orang yang bikin otopet tuh yang dijejak tuh. Apa namanya otopet pak? Yang diinjak kaki tangan, kaki kirinya menginjak bumi itu jalan itu namanya otopet kan. Dengan yang bikin sepeda, pinter mana? Sepeda. Yang bikin sepeda dengan yang bikin motor, pinter mana? Motor. Yang bikin motor juga bikin mobil, pinter mana? Mobil. Mobil Kijang apa mobil Ferrari, mana yang lebih pinter? Yang bikin mobil Ferrari dan bikin pesawat, pinter mana? Yang bikin pesawat olang-alik antariksa, yang bikin olang-alik dan yang bikin matahari, pinter mana? Jadi dengan
kita semakin banyak mengkaji ya kualitas daripada ciptaan seseorang, kita bisa mengukur betapa pinternya orang itu. Betul nggak? Begitu kita melihat alam semesta yang sangat sophisticated ini, kita akan terkagum-kagum betapa hebatnya Tuhan Sang Pencipta. Itu juga sudah maksimal ya, kita bisa sudah hebat Pak. Kalau kita sudah bisa mengatakan betapa hebatnya Tuhan gue, itu sudah berarti sudah mengenal Tuhan.